Shalom, selamat pagi saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam kondisi baik-baik aja ya di rumah. Saudara, beberapa bulan ini kita mengalami perubahan hidup yang besar sekali, yang mungkin belum pernah terjadi sepanjang zaman. Saudara, kita juga dibombardir sama informasi-informasi yang terus masuk. Lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, semuanya masuk 24 jam. Yang kalau kita baca satu persatu, seringkali bikin kita deg-degan. Waktu kita baca informasi-informasi ini, seringkali bikin kita nggak bisa tidur. Nah saudara, hari ini, di momen ini, kita memperingati Jumat Agung. Kita memperingati karya Kristus di kayu salib. Saya mau mengundang saudara, saya mau mengajak kita semua, termasuk saya, untuk mengalihkan fokus yuk. Kalau selama ini kita fokus sama informasi, kita fokus sama masalah, kita fokus sama badai, hari ini, mulai hari ini ke depan, yuk kita fokus merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan buat saya. Apa yang Tuhan berikan di balik salib Kristus. Saudara, salib Kristus adalah anugerah terbesar. Salib Kristus adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan buat kita manusia. Kenapa? Sadarkah kita bahwa salib Kristus berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan yang lain? Salib Kristus dialami oleh semua orang percaya. Mukjizat Tuhan yang lain hanya dialami oleh sebagian kecil orang. Bahkan misalnya waktu Tuhan melalui Musa membelah Laut Merah, yang mengalami mukjizat itu hanya bangsa Israel. Itu pun hanya bangsa Israel yang hidup pada zaman itu. Sedangkan salib Kristus, pengorbanan Kristus, penebusan Kristus dialami oleh semua kita orang percaya. Dan sebagai orang yang menerima anugerah ini, rasanya gak ada alasan untuk kita gak menggali. Makanya yuk sama-sama kita gali lebih jauh, kita renungkan lebih jauh apa makna dari penyaliban Kristus, apa makna dari pengorbanan Kristus. Yang kedua, salib Kristus punya konsekuensi yang bersifat kekal. Saudara, semua anugerah, mukjizat yang Tuhan berikan sama kita biasanya bersifat sementara. Waktu kita menerima mukjizat kesembuhan, bukan berarti seumur hidup kita selanjutnya tidak bisa sakit lagi. Bahkan waktu Tuhan mengadakan mukjizat membangkitkan orang mati, Lazarus Tuhan bangkitkan dari kematian. Tradisi mencatat 30 tahun kemudian Lazarus mati. Artinya apa? Mukjizat itu punya konsekuensi sementara. Sedangkan salib Kristus punya konsekuensi kekal. Melalui salib Kristus, saudara dan saya diangkat jadi anak Tuhan. Saudara dan saya beroleh bagian dalam kerajaan Allah dalam kekekalan. Wow. Dan yang paling keren saudara, pengorbanan Kristus, penebusan kita hanya bisa dilakukan Tuhan sendiri. Ini adalah mukjizat, ini adalah hadiah, ini adalah karya Tuhan yang tidak bisa diwakilkan. Tidak ada pihak lain yang boleh mewakilkan. Bahkan Tuhan tidak bisa melakukannya melalui orang lain. Harus Tuhan sendiri yang datang dan Tuhan sendiri yang dikorbankan. Saudara, di balik ini semua, salib Kristus mempunyai pondasi kehidupan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita cek kondisi kita sekarang, semua bagian kehidupan kita sedang digoncangkan, saudara. Bisnis kita digoncangkan, ekonomi kita digoncangkan, kesehatan kita digoncangkan, keluarga kita digoncangkan, hampir semua bagian kehidupan kita digoncangkan. Tapi saudara, yuk sama-sama pelajari salib Kristus. Kenapa? Karena di salib Kristus terkandung pondasi kehidupan yang tidak tergoncangkan. Kita bisa menghadapi badai waktu kita punya pondasi yang tidak tergoncangkan. Pondasi apa sih saudara? Yang pertama, kasih Tuhan sama kita tidak tergoncangkan. Yohanes 3 ayat 16 dibilang bahwa penyaliban Kristus adalah bukti dari begitu besarnya kasih Tuhan sama kita. Jadi kasih Tuhan sama kita gak ditentukan dengan seberapa banyak harta yang kita miliki. Seberapa banyak mukjizat yang kita lakukan. Kasih Tuhan dibuktikan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara, Tuhan
mengasihi kita. Tuhan mengampuni kita. Tuhan menyediakan semuanya buat kita jauh sebelum kita bertobat. Saya ditebus Tuhan, saya dikasih Tuhan bukan karena siapa saya, bukan karena siapa status saya, bukan karena apa yang saya miliki, ataupun bukan karena apa yang saya lakukan. Tuhan mengasihi saya karena Dia adalah kasih. Dan begitu pun Tuhan dengan saudara. Tuhan mengasihi saudara karena Dia adalah kasih. Artinya tidak ada hal apapun di dunia ini, tidak ada hal apapun yang bisa merubah kasih Tuhan sama saudara. Bahkan tidak ada hal apapun yang bisa membuat kasih Tuhan berkurang buat saudara. Pegang ini. Yang kedua, keselamatan kita dijamin dan tidak tergoncangkan. Saudara, kita saat menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijamin sama Tuhan kalau kita ada di tangan yang terbaik. Kita ada di tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Artinya apa? Kita ada di tangan Tuhan. Ayat 29, "Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Artinya kalau saya ilustrasikan, kita adalah mic ini, kita ada di tangan Yesus dan di tangan Bapa. Kita ada di tangan yang terbaik, siapa yang bisa ambil? Kalau Yesus dan Bapa yang melindungi kita. Lebih lagi di Efesus dibilang Roh Kudus memateraikan kita. Artinya kita ada di tangan Yesus, di tangan Bapa, lalu dimateraikan Roh Kudus. Saudara, ketiga pribadi Tritunggal menjamin dan memastikan kita tetap selamat. Kita ada di tangan yang terbaik. Status anak kita dijamin oleh Tuhan. Yang ketiga, kita diberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan selalu berbicara soal pemerintahan Allah. Kerajaan Allah artinya Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dan kalau dibilang kerajaan tidak tergoncangkan, artinya Tuhan selalu in control. Tuhan tidak pernah lost control dalam hidup kita. Saudara, percayakah kita kalau Tuhan tidak pernah lost control? Ketiga hal ini harusnya menjadi pondasi kita, harusnya menjadi dasar kita untuk menghadapi segala badai yang terjadi. Waktu tiga-tiganya ini kita pegang, rasanya tidak ada hal yang bisa merubah damai sejahtera kita. Rasanya tidak ada hal yang bisa merubah keyakinan kita. Gak perlu khawatir kalau kita punya pondasi-pondasi yang benar. Nah, tapi badai begitu keras di luar. Gimana pondasi ini boleh jadi nyata dalam kehidupan kita? Kita mau baca bagian dari firman Tuhan. Kita mau mempelajari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mari kita sama-sama buka dari Matius 26 ayat 36 sampai 47. Ayat 36. "Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, 'Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa.' Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar." Ayatnya jelas ya saudara ya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini kita sedang merasa sedih. Mungkin kita sedih karena ada keluarga kita yang harus pergi. Mungkin kita sedih karena semua yang kita perjuangkan selama ini terguncang. Harus terganggu prosesnya. Harus hilang. Mungkin kita gentar karena kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Kita gentar karena kita nggak tahu pekerjaan kita beberapa bulan lagi seperti apa. Saya cuma mau bilang, Yesus juga pernah merasa sedih dan gentar. Mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi
janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, apa yang Yesus lakukan waktu merasa sedih dan gentar? Dia berdoa. Berdoa bukan hal yang aneh buat Yesus. Berdoa bukan hal yang asing buat Yesus. Berdoa adalah hal yang natural buat Yesus. Alkitab mencatat Yesus berdoa dalam berbanyak-banyak kesempatan. Beberapa kali Yesus mengasingkan diri. Dia menjauhi kerumunan. Dia menjauhi murid-muridnya untuk berdoa. Untuk datang sama Bapa. Untuk ngobrol sama Bapa. Yang kedua, Yesus juga mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Jadi doa udah jadi bagian hidupnya Yesus. Saya mau ajak di masa-masa seperti ini, yuk kita bangun kehidupan yang berdoa. Kita bangun kebiasaan berdoa dengan sengaja. Saudara, kalau Yesus aja berdoa, kenapa kita gak mau berdoa? Kalau Yesus mengkhususkan waktunya, ngambil waktu khusus untuk datang dan berdoa sama Bapa. Yuk, sebagai murid Kristus, kita juga ambil waktu khusus, ambil komitmen, mulai berdoa. Doa itu seperti apa? Kita lihat ayat 39. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara, dalam doa, mintalah. Mintalah. Jangan takut minta sama Bapakmu. Jangan takut ngomong apa yang jadi keinginan hatimu. Tuhan juga minta. Yesus minta, kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Dan kalau saudara ingat, waktu Yesus mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami ada bagian-bagian yang isinya juga permintaan. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Yesus mengajar pun boleh minta. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Itu kan permintaan, saudara. Jadi dalam doa-doa kita jangan takut buat minta. Tapi saudara, kalau kita lihat ayatnya baik-baik, doa Yesus gak berhenti sampai minta. Doa Yesus dilanjutin. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya apa? Waktu kita berdoa, kita harus punya hati yang benar. Hati yang benar itu seperti apa? Hati yang benar adalah hati yang mau mengikuti kehendak Bapa. Hati yang menyerahkan keputusan sama Bapa. Bukan aku, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara, doa itu bukan alat kita untuk memaksakan kehendak sama Tuhan. Doa itu harus kita pakai, harus kita gunakan untuk merubah hati kita supaya kita jadi selaras dengan hati Tuhan. Kenapa? Seringkali setelah berdoa tidak ada kondisi yang berubah. Doa seringkali tidak merubah kondisi atau masalah kita. Tapi doa yang benar akan mengubah hati kita sehingga kita punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi di luar. Doa yang benar akan membuat hati kita selaras dengan hatinya Tuhan. Kalau saudara ingat, setelah Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, apakah kondisinya berubah? Tidak. Setelah Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, apakah cawannya berubah? Apakah cawannya jadi dilalukan? Apakah penderitaannya dilewatkan? Tidak. Tapi yang berubah apa? Yang berubah hatinya. Saya tidak pernah melihat lagi Yesus sedih dan gentar. Setelah berdoa, Yesus punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi setelahnya. Apapun yang di luar sana, kita punya kekuatan yang dari dalam. Ayat 40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Ayat 42. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu."
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa lagi. Jadi Yesus berdoa lagi untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Saudara, cermati ayat-ayat ini. Kenapa Yesus harus doa 3 kali? Dan 3-tiganya isinya sama. Saudara, hati manusia itu licik. Hati manusia tidak gampang dirubah. Gak bisa, doa itu bukan mantra saudara. Doa itu gak bisa sekali doa hati kita berubah. Sedih kita hilang, gentar kita hilang, gak bisa. Terus gimana? Doa terus. Renungkan firman terus. Sampai kapan? Sampai hati kita berubah. Sampai hati kita selaras dengan hatinya Tuhan. Kalau Yesus berdoa 3 kali, mungkin kita harus berdoa 30 kali. Mungkin kita harus berdoa 100 kali. Mungkin kita harus berdoa seumur hidup kita. Jangan pernah menyerah berdoa saudara. Jangan pernah berhenti berdoa sampai hatimu berubah. Ayat 46, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih bicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan besar orang-orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Saudara, kenapa Yesus akhirnya bisa jadilah kehendakmu? Kenapa hatinya bisa tidak gentar lagi? Karena dia mengerti pondasi-pondasi yang tidak tergoncangkan ini. Dia mengerti anugerah yang tidak tergoncangkan ini. Dia tahu apapun yang terjadi nanti, apapun yang terjadi di luar, Bapa mengasihinya. Dia tahu apapun yang terjadi nanti, penderitaan apapun yang akan terjadi nanti, Tuhan selalu in control. Artinya semua yang terjadi sesuai dengan rencana Bapa. Dan itu baik buat kita. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah naik travel bersama keluarga saya dari Jakarta ke Bandung. Waktu itu kita berangkat sudah jam 11 malam. Jadi memang perjalanan malam. Saudara, di tengah perjalanan sayup-sayup mulai terdengar, ada yang mendengkur, mulai ada yang ngorok. Kita mulai cek siapa nih kira-kira. Waktu itu mobil travel penuh. Jadi semua seatnya terisi. Lama-lama kita ngeh bahwa yang mendengkur itu supirnya. Wow, bahaya banget. Jadi sambil nyupir, sambil ketiduran, sebentar bangun, ketiduran lagi sebentar bangun. Bisa tenang gak saudara? Gak bisa. Yang ada kita semua yang ada di mobil tuh deg-degan. Ini bisa kenapa-napa nih kita di jalan. Saudara, sambil perjalanan kita lihat, kita tunggu 10 menit, 15 menit, setengah jam masih seperti itu. Akhirnya apa? Kita penumpang-penumpang bilang, Pak, udah kalau capek, kalau ngantuk, kita berhenti dulu aja di rest area. Bapak istirahat dulu, kalau udah segar kita lanjutin. Kenapa? Nggak tenang kita disetirin sama yang ngantukan. Saudara, begitu juga dengan hidup kita. Bagaimana kita bisa bilang jadilah kehendakmu kalau kita sendiri nggak yakin kalau Tuhan selalu in control. Tapi sebaliknya, kalau kita tahu Dia mengasihi kita, kalau kita sadar begitu besar kasih Tuhan buat kita, dan Tuhan selalu in control dalam hidup kita, maka kita bisa sadar di dalam, gak apa-apa. Badai memang besar, tapi apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu baik buat saya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan selalu kontrol. Jadi semua yang terjadi dalam hidup saya bagian dari kontrolnya Tuhan. Merenungkan firman, kita akan mendapatkan pondasi-pondasi. Kita akan punya pegangan yang tidak tergoncangkan, terutama di saat-saat seperti sekarang. Tapi merenungkan firman aja gak cukup. Kadang-kadang rasa sedih, rasa gentar itu masih ada. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Jadi hari ini saya mau mengajak saudara dan saya untuk sama-sama. Yuk fokuskan kita untuk merenungkan
karya Kristus. Dan bangun kehidupan doa kita. Yuk belajar berdoa dengan hati yang benar. Mintalah apa yang ada dalam hatimu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Terakhir saudara, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus bilang yang menjadi kekuatannya menghadapi apapun, menghadapi segala perkara adalah Yesus. Kita sekarang sedang dihadapkan dengan berbagai macam perkara. Jangan andalkan kekuatanmu, andalkan Yesus. Gimana caranya? Renungkan firman-Nya. Bangun keintiman dalam doa. Saya percaya waktu kita merenungkan firman dan berdoa, kita dapat kekuatan baru. Kita dapat kekuatan yang tidak tergoncangkan. Kita dapat kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi di luar sana. Saudara, saya percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan menjamin engkau, menjamin keselamatanmu. Tuhan selalu in control dalam hidupmu. Mari kita berdoa.